warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Raratianisi. Saya peserta uji kinerja Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan kategori 2 Matematika Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya guru matematika di SMA Negeri 57 Jakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada aturan kosinus. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan periksa kelas kalian terlebih dahulu. Periksa kolong mejanya, jika ada sampah silahkan buang ke tempat sampah. Persiapkan buku kalian, jika sudah siap kita akan mulai membelajar. Sudah? Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doa. Siap, baik kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bu Rara akan absensi terlebih dahulu. Apa? Akmal? Kenapa Akmal? Sakit, Bu. Sakit. Oke, kita lanjutkan sama Zakia. Ya, yang tidak masuk hari ini adalah Akmal. Kita doakan semoga Akmal lekas sehat. Oke, pada kegiatan hari ini kita akan belajar aturan kosinus. Sebelumnya kita sudah belajar tentang aturan sinus. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang aturan kosinus. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian bergabung pada media Nearpod. Kalian bisa ketik pada browser kalian join.nearpod.com dengan kode 4JL6U. Sudah bergabung semua? Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, Bu Rara akan ajak kalian jalan-jalan ke Gunung Merapi. Penasaran? Nah, namun tidak langsung pergi ke Gunung Merapi ya. Kita akan mengamati pengamatan menggunakan drone. Silahkan amati video berikut ini. Lagi, ini puncak tertingginya ya, itu warna kuning. Jaraknya 4,2 km. Masih aktif ya. Oke ya, kalian sudah menyaksikan video pada layar Nearpod kalian. Ada yang ingin bercerita tentang apa sih video ini? Ada yang mau ingin bercerita? Oke, silahkan Revo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revo Fajri, saya akan menyampaikan apa yang saya simpulkan dari video tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah drone digunakan untuk pengamatan Gunung Merapi. Dalam penggunaan drone banyak sekali menampilkan pemandangan-pemandangan seperti sawah terasering, jalan, dan dari bagian kaki gunung hingga ke puncak Gunung Merapi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, teman kalian sudah menyampaikan pendapatnya, yaitu ada Revo dan Hafsha. Nah, kita bisa hubungkan nih video tentang pengamatan Gunung Merapi dengan aturan kosinus.
Ada apa hubungannya? Kita akan cari tahu dalam kegiatan eksplorasi. Nah, sebelum melanjutkan, kalian bisa jawab pertanyaan pemantik. Bagaimanakah cara menentukan besar sudut kemiringan Gunung Merapi? Oke, silahkan Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatir. Saya akan menjawab bagaimana cara menentukan besar sudut kemiringan gunung. Nah, menurut pengalaman saya yang menaiki gunung, kita bisa mengukur besar sudut kemiringan gunung dengan cara membandingkan jarak tempuh kita menaiki gunung dan jarak dan kecepatan kita dalam menaiki gunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Fatir. Ada yang ingin menanggapi nggak? Oke, silakan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tama. Saya ingin menanggapi apa yang Fatir bilang tadi. Menurut saya, cara menentukan besar sudut kemiringan gunung yaitu menggunakan aturan sinus. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Tama. Ya, kita bisa menghubungkan aturan sinus yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk mengukur ketinggian gunung dan juga besar sudutnya. Ya, pada kegiatan apresiasi kali ini kita akan mengingat kembali materi yang kita sudah pelajari, yaitu tentang aturan sinus, perbandingan trigonometri dan juga sudut berelasi. Kalian dapat mengikuti kegiatan asesmen awal melalui media report. Silakan kalian bergabung, tentukan emoticon yang akan kalian gunakan dan juga nama yang akan kalian gunakan sesuai dengan nama kalian. Oke, sudah siap? Sudah, silakan kalian mulai asesmen awal. Soal yang pertama tentang perbandingan trigonometri, kalian dapat menentukan perbandingan sin A. Nah, lanjut untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang sudut berelasi. Kalian dapat menentukan besar cos sudut RST. Oke, ya, kita sudah selesai asesmen awal. Siapa peserta didik
ke-16. Nah, kita ingat kembali yang pertama yaitu tentang perbandingan trigonometri. Kalian sudah ingat kembali? Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan panjang sisi dan besar sudut menggunakan aturan kosinus. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan kosinus. Di akhir pembelajaran, kalian akan mengukur ketercapaian indikator tujuan pembelajaran ini dengan mengikuti penilaian formatif, tes tulis. Nah, langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian akan mengamati masalah. Saudara akan menyajikan masalah pada layar report kalian. Nah, kegiatan pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi, untuk kegiatan pertama, kalian mengamati masalah yang akan saudara sajikan di media report. Kemudian, kalian akan duduk berkelompok dengan kelompok yang akan saudara bagikan. Nah, kalau kegiatan ketiga, kalian mengembangkan penyelidikan kelompok, yaitu kalian diskusi dan eksplorasi menggunakan media GeoGebra. Selanjutnya kalian mengembangkan penyajian hasil diskusi kalian, dan terakhir ada evaluasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kita harapkan kita dapat mengaplikasikan atau menerapkan profil pelajar Pancasila. Oke, boleh Alvin bantu Burara untuk membacakan soalnya? Dua tim survivor bertugas mengamati Gunung Merapi. Mereka mengamati perubahan ketinggian puncak Merapi relatif dari daerah yang berbeda. Jarak antara dua tim pengamat adalah 1,2 km. Hasil survei menggunakan instrumen teori tim pertama A yang memilihkan mengukur sudut evaluasi ketinggian Gunung Merapi adalah 60 derajat. Tim kedua, yang D, mengukur besar sudut evaluasi pengamatan 45 derajat. Tim survivor juga memiliki tugas mengamati kondisi kawah di puncak Gunung Merapi. Mereka menggunakan alat bantu drone. Sebelum menggunakan drone, tim pengamat mencari informasi waktu penggunaan dan jarak tempuh drone. Berdasarkan sumber mereka menemukan bahwa drone terbang melalui air 2 yang mengandalkan teknologi Near-Kabel DCI alih-alih wifi konvensional. Mavic Air 2 diklaim mampu terbang dengan baterai standar selama 34 menit dengan jangkauan jarak maksimal 10 km. Angka tersebut lebih lama dibandingkan Mavic Air generasi pertama yang memiliki daya tahan baterai 21 menit. Ada surveyor A dan D menggunakan drone yang sama. Apakah drone mampu digunakan untuk menempuh jarak titik pengamatan ke puncak, gunung, dan kembali lagi ke pengamatan? Hal ini diasumsikan tidak ada rintangan pada lintasan selama penerbangan. Perhatikan sketsa titik pengamatan dan gunung Merapi. Baik, terima kasih Alvin. Nah, itu dia masalah pertama yang akan kita selesaikan. Apakah drone mampu digunakan untuk menempuh jarak titik pengamatan ke puncak gunung dan kembali lagi ke titik pengamatan? Jadi drone mengamati ke titik puncak gunung. Jadi kalau dia harus kembali lagi kan ya ke tim surveyornya. Nah, berarti kalian menghitung jaraknya 2 kali lipat. Perhatikan sketsa. Jika kalian perhatikan sketsa yang sudah digambarkan atau disajikan pada layar report kalian, ada segitiga BCD. Nah, letak titik surveyor itu ada pada titik A dan titik D. Kalian diminta untuk menghitung jarak A ke C dan C ke D. Gambaran masalah satu kiranya seperti itu. Nah, setelah kalian mengamati masalah satu, adakah pertanyaan yang muncul dalam benak kalian untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pada gambar tersebut kan ada dua gambar berbentuk segitiga ya.
Dan di situ kan kita harus mencari jarak antara A ke C, C ke D. Di situ di dalam gambar tersebut kan belum ada sudutnya. Bagaimana sih caranya untuk mencari sudut dari pegunungan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali ada pertanyaan dari Hafsa dan dijawab oleh Naomi. Kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mencari sudut C. Ya, sebelum kalian menjawab masalah satu dan juga melaksanakan kegiatan eksplorasi yang akan disajikan pada LKPD, silakan simak kembali video kedua pada layar handphone kalian. Alright, so it definitely seems like the height of Everest is something we should know by now, right? But believe it or not, it's actually a matter of serious scientific debate. So, how do you measure a mountain? Maybe you could count your steps? Or use a really big tape measure? No, that's not it. The main technique that's been used for hundreds of years is maths, or trigonometry to be precise. Comes in handy after all. Surveyors measure 2 points on the ground, and from each point they measure the angle between them and the top of the mountain to give them a triangle. Using those triangles and the laws of trigonometry, they can calculate the height of the mountain. Ya, kalian sudah menyimak video kedua ini, kalian bisa gali informasi dari video yang sudah disajikan pada layar handphone kalian. Nah, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan dari video ini? Ya, silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Syahirani. Berdasarkan video tersebut, kita tidak dapat mengukur tinggi Gunung Everest menggunakan meteran, namun kita dapat mengaplikasikannya menggunakan trigonometri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Alisa. Kalian juga bisa mencari informasi untuk membantu kalian menyelesaikan masalah satu pada bahan ajar yang sudah Burara bagikan, atau kalian bisa kembali pindahi barcode yang ada di layar kalian. Nah, dalam kegiatan kelompok kali ini, kalian terbagi menjadi 6 kelompok. Kelompok ini sudah Burara bagi berdasarkan penilaian sebelumnya secara heterogen. Nah, akan Burara bagikan LKPD. Kalian dapat menyelesaikan LKPD ini dalam waktu 25 menit. Silahkan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Burara bagikan. Kemudian diskusikan penyelesaian masalah satu. Oke? Jika kalian sudah selesai diskusi, kalian bisa menyajikan hasil diskusi kalian pada lembar yang akan Burara bagikan. Di akhir nanti, kalian bisa memfoto hasil diskusi kalian pada layar handphone kalian. Nanti, Burara akan minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusi kalian. Nah, dalam kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat memanfaatkan media interaktif GeoGebra. Burara akan mendemonstrasikan bagaimana cara kalian menggunakan media ini. Kalian bisa klik tautan yang ada pada layar handphone kalian, tautan GeoGebra, kemudian akan muncul layar dengan judul pembuktian aturan sinus dan kosinus. Pada hari ini kalian bisa pilih menu cosine rule atau aturan kosinus. Kalian perhatikan, pada bagian bawah kiri ada slider, kalian bisa geser. Nah, ada langkah 1 sampai dengan langkah 13. Kalian dapat menggesernya. Nah, ikuti untuk menjawab LKPD aturan kosinus. Seperti ini. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa menggambar garis tinggi dari titik sudut B. Kemudian kalian bisa mengikuti langkah-langkah selanjutnya untuk melengkapi LKPD-nya ya. Oke, nah silahkan berkelompok lalu kerjakan LKPD dan jawab
masalah. Oke, silakan diskusi. Kelompok 2 sudah sampai mana diskusinya? Oke, pembuktian aturan kosinus. Nah, kalian bisa buka di GeoGebra-nya, ikuti langkah-langkahnya. Nah, kalian bisa mulai dari langkah pertama. Bisa digeser slidernya coba? Dari langkah pertama. Ya. Ini. Nah, Dari C kuadrat. ya, benar. Oke. Nah, nanti kalau sudah, kalian bisa upload hasil diskusi kalian pada layar report-nya. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, kelompok 3 sudah sampai mana? Ya, kita membahas tentang pengamatan ini. Yang pertama kita memakai scene, yang kedua kita pakai tools. Sudah? Sudah menyelesaikan masalahnya? Sudah. Silahkan dilanjutkan. Akhirnya, kita sudah selesai diskusi, sudah 25 menit berlalu. Kegiatan selanjutnya, Bu Rara akan persilahkan masing-masing dari perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya. Bu Rara bagi dua. Untuk yang pertama, ada kelompok yang menjelaskan tentang pembuktian aturan kosinus. Dan bagian kedua, ada yang menjawab pemecahan masalah satu yang kita ajukan sebelumnya. Oke. Nah, untuk bagian yang pertama, yaitu pembuktian aturan kosinus. Ada yang ingin menyampaikan? Oke, yuk. Boleh silahkan maju ke depan, Regita dan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Fitrangelin dan teman saya Anissa Alfaiya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembuktian aturan kosinus. Langkah pertama adalah membuat garis tinggi. Selanjutnya, garis di samping kiri itu kita sebut X dan sisanya itu disebut B min X. Kemudian kita menggunakan rumus Pythagoras. Caranya adalah C kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah H kuadrat. Kemudian H kuadrat berarti sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat. Kemudian A kuadrat sama dengan B min X pangkat 2 ditambah H pangkat 2. Lalu A pangkat 2 sama dengan B min X pangkat 2 ditambah hanya kita substitusikan menjadi C pangkat 2 min X pangkat 2. Kemudian didapatlah A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 min 2BX ditambah X pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min X pangkat 2. Hasilnya adalah A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 min 2BX. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Di sini kita lihat dari segitiga ABO, diketahui sisi samping dan sisi miring, yaitu yang dimana itu adalah cos A, yaitu cos A sama dengan X per C. Kita ubah menjadi X-nya sama dengan C dikali cos A. Kita substitusikan ke 2bx dan hasil akhirnya yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2bc cos dikali cos A. Itu saja yang bisa hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Regita dan Anissa. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Nah, kita sudah membuktikan aturan kosinus. Ada dua KPD. Yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan segitiga lancip dan juga segitiga tumpul. Ya, baik kelompok yang menggunakan segitiga lancip maupun segitiga tumpul, pastinya kalian akan menemukan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Nah, untuk bagian yang kedua, yaitu kegiatan pemecahan masalah 1. Kelompok siapa yang akan menyajikan? Oke, silakan. Boleh maju untuk Amanda dan Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Zahirin Mayo dan teman saya Amanda Rahmalela. Sini kita akan membacakan masalah 1, yaitu menentukan titik A, C atau dari titik pengamatan ke puncak gunung Merapi. Untuk menentukan titik pengamatan ke titik puncak gunung, yaitu dengan menggunakan aturan sinus. AC sama dengan AC per sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 per sin 15 derajat. AC sama dengan 1,2 per sin 15 derajat dikali sin 45 derajat. AC sama, lalu hasilnya AC sama dengan 3,278. Karena dari titik pengamatan ke titik puncak gunung Merapi kembali lagi ke titik pengamatan itu dikali 2. Hasilnya 6,556 km. Untuk kesimpulannya bisa digunakan dengan menggunakan drone karena di bawah 10 km. Lalu selanjutnya titik C, D akan dibahas oleh Amanda. Ya, untuk menentukan jarak lintasan gunung tinggi dari titik pengamatan ke puncak gunung Merapi yaitu D dengan menggunakan aturan kosinus. CD nomor 2 sama dengan 1,2 ditambah 3,278 dikurang 2 dikali 1,2 dikali 3,278 dikali cos 120 derajat. CD nomor 2 sama dengan 16,118. CD sama dengan akar 16,118. Kita dapat hasilnya yaitu CD sama dengan 4,014 km. Karena ini kembali lagi ke titik pengamatan yaitu berarti dikali 2. Jadi CD sama dengan 8,028 km. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan perhatikan LHPD atau masalah 1 yang sudah kalian jawab. Adakah jawaban yang berbeda atau sama dan ingin memberikan tanggapan? Silakan, Gisela. Ada yang berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Salma Salih. Jadi untuk diskusi kelompok kami berbeda dengan kelompok Pasha dan Amanda. Kami menggunakan aturan sinus dengan AC per sin 45 derajat sama dengan 1,2 per sin 15 derajat. Maka 1,2 per sin 15 derajat dikali sin 45 derajat sama dengan jarak AC adalah 3,278 km. Jika dari titik pengamatan ke titik tertinggi lalu kembali lagi ke titik pengamatan, maka 3,278
8 km dikali 2 sama dengan 6,556 km. Dan untuk mencari sudut CD adalah 1,2 per sin 15 derajat sama dengan CD per sin 120 derajat. Maka 1,2 km per sin 15 derajat dikali sin 120 derajat dengan hasil 4,15 km. Jadi jarak sudut C ke D sama dengan 4,15 km. Maka jika dari titik pengamatan ke titik tertinggi lalu kembali lagi ke titik pengamatan sama dengan 4,15 km dikali 2 dengan hasil 8,3 km. Maka drone dapat digunakan karena hasil dari kedua jarak AC dan CD kurang dari 10 km. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Rara coba berikan penguatan. Jadi untuk kelompok yang sudah disajikan oleh Farsha dan Amanda, dia menggunakan aturan sinus untuk menentukan panjang sisi AC. Begitu juga dengan kelompok Gisela. Namun ada yang berbeda nih. Untuk panjang sisi yang kedua yaitu CD, untuk kelompok Farsha dan Amanda menggunakan aturan kosinus yang baru saja kita pelajari. Nah ternyata untuk kelompok Gisela ada yang berbeda. Dia menggunakan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu aturan sinus. Pada akhirnya kelompok keduanya mendapatkan hasil yang sama, yaitu 8,028 km untuk jarak CD. Dengan demikian, drone baru dapat digunakan. Dengan demikian, masalah satu kita sudah terselesaikan. Boleh beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan. Silakan. Nah, itulah hasil diskusi kita. Sebelum kita berlanjut ke penilaian formatif, Bu Rara akan minta dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan diskusi kita. Ada yang menyimpulkan? Ya, silakan Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ola. Saya ingin memberi kesimpulan terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kita hari ini belajar tentang aturan kosinus. Jika kita ingin menggunakan aturan kosinus, kita memerlukan dua panjang sisi dan satu sudut internal. Dan kita juga sudah menyelesaikan masalah satu. Dan kita temukan bahwa tipe drone baru dapat dan bisa digunakan karena jarak tempuhnya kurang dari 10 km. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, itulah hasil kesimpulan dari diskusi kita hari ini, yaitu tentang aturan kosinus. Aturan kosinus apa nak? Kita ulangi. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Dengan karakteristik kalian harus memiliki dua panjang sisi dan satu sudut internal. Itulah hasil pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada penilaian formatif untuk menguji ketercapaian indikator tujuan pembelajaran kita hari ini. Silahkan buka layar report kalian. Oke, terdapat 3 soal. Yang pertama, kalian dapat menentukan panjang sisi jika diketahui 2 panjang sisi dan 1 sudut internal. Kalian bisa foto hasil pekerjaan kalian, kemudian kirimkan langsung ke layar report. Untuk soal yang kedua, kalian bisa klik file yang ada di pojok kiri. Nah, untuk masalah kontekstual yang pertama kalian harus selesaikan. Jika tadi kalian menentukan panjang kemiringan dari gunung, nah sekarang kalian menentukan panjang dasar dari gunung yang tampak pada permukaan laut. Nah, untuk soal kontekstual yang ketiga berkaitan dengan kapal.
Ada 2 kapal dari titik pemberangkatan yang sama, yaitu titik C, kemudian dia bergerak dengan arah yang berbeda. Diketahui jarak pada titik akhirnya yaitu 70 km. Kalian diminta untuk menentukan besar sudut dari titik awal pemberangkatan. Kira-kira seperti itu, kalian bisa mengerjakan langsung pada kertas ujian kalian. Kemudian kalian foto dan kirim ke layar laptop. Silakan mengerjakan. Ya, kalian sudah melakukan kembali penilaian formatif yang kalian memasukkan jawaban yang sudah kalian jawab sebelumnya. Boleh kita lihat di layar laptop kalian siapa peserta didik dengan nilai tertinggi? Itu ada Pasha Saidida dengan nilai 841. Beri tepuk tangan untuk Pasha. Oke, terima kasih. Kalian sudah melaksanakan penilaian formatif. Untuk kegiatan penutup kita, yaitu ada kegiatan refleksi pembelajaran. Silahkan untuk dari perwakilan kalian untuk maju ke depan untuk merefleksikan kegiatan pelajaran kita hari ini. Siapa yang akan menampilkan? Oke, silakan Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sultan Yuan Finalis. Untuk kegiatan refleksi kali ini, kegiatannya sangat menyenangkan dan juga seru sekali karena kita dapat menggunakan banyak media seperti media Delport dan juga GeoGebra. Media Delport dan GeoGebra tersebut dapat membantu kami dalam belajar tentang sinus dan kosinus. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk refleksi pada kegiatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sultan. Oke, terima kasih untuk Sultan sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Nah, kalian selanjutnya bisa isi penilaian diri yang ada pada layar report kalian. Isi berdasarkan pengalaman belajar kalian hari ini. Oke, silahkan buka reportnya, kemudian isi Google Form penilaian diri. Nah, sebelum kita akhiri, boleh amati kelompok yang aktif pada hari ini. Kira-kira kelompok siapa yang paling aktif? Oke, kelompok berapa? 1, 2, 3. Ya, untuk kelompok yang paling aktif hari ini yaitu kelompok 1. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, itulah akhir dari kegiatan kita pada hari ini. Kalian sudah belajar tentang aturan kosinus, kalian sudah melakukan diskusi, dan juga kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian serta refleksi. Sebelum kita akhiri, untuk materi selanjutnya yaitu adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Semoga untuk pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan juga lingkungan sekitar kalian. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, baik kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua.